Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, lama tidak bertemu. Saya rindu bertemu dengan kita semua di dalam satu tempat. Selamat datang di ibadah New Normal, Gereja Betani Pelangitan Pati. Haleluya. Apa kabar semuanya? Sehat? Haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan kita ada Tuhan yang ajaib, selalu menyertai kita, selalu membawa kita dalam jalan-jalannya yang ajaib. Amin saudara. Saya undang setiap saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan sore hari ini. Haleluya. Kita bersuka cita bersama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Mari sorakan segenap jiwa dan pengharapan, dan ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, katakan bersama-sama, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya Engkau yang ajaib bagi kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Katakan dengan segenap hatimu saudara, segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah semuanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari tepuk tangan di atas kepala saudara. Ya, sorakan haleluya, haleluya. Kami bersuka cita sore hari ini Tuhan, sebab nama-Mu kami tinggikan di tempat ini. Mari lawat setiap kami sore hari ini. Ya, katakan bersama kami, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan sama-sama, Raja mulia. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat keajaiban yang selalu terjadi di hari-hari kami,
dalam setiap hidup kami, dalam setiap pekerjaan kami, semua yang kami lakukan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, kami tinggikan. Kami selalu berjalan bersama-Mu Tuhan. Haleluya, kami umat-umat yang diperkenankan oleh Tuhan. Yesusku, haleluya. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Katakan dengan lebih sungguh lagi bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Katakan, ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Mari saya ajak setiap Jumat menyanyi lebih sungguh lagi lagu ini. Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ku angkat pujian bagi-Mu, dalamnya kasih-Mu, di hadirat-Mu dekat hati-Mu, ku temukan kasih-Mu. Ini kami sore hari ini Tuhan, kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, kudus, tiada yang seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku angkat pujian
hatimu, ku temukan kasihmu, ku angkat pujian. Dalamnya kasihmu, di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Haleluya. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasihmu, di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Ku angkat pujian bagimu, dalamnya kasihmu, di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Katakan di hadiratmu, di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Di hadiratmu, di hadiratmu dekat hatimu, ku temukan kasihmu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Haleluya. Bawa kami lebih dekat denganmu Tuhan. Oh, jamah setiap kami urapi, penuhi dengan kasih kuasa-Mu. Haleluya. Rasamu menerobos Tuhan, memberikan kesembuhan, memberikan terobosan baru dalam hidup kami. Haleluya. Engkau kudus, kudus, kudus. Oh Yesus. Sikarala bara 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 sikarala bara bara bara. Tercurah, 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 tercurah kuasa-Mu sore hari ini. Oh, menjamah setiap kami, memulihkan hati yang terluka. Oh haleluya Yesus, membangkitkan roh kami Tuhan. Haleluya. Sebab nama-Mu saja yang kami tinggikan, Yesus. Rapata karala barabas karala barabara. Oh rapata karama sikara barabara barabara barabara. Sebab Kau Allah yang hidup buat setiap kami Tuhan. Hidup kami berpegang teguh hanya pada-Mu. Karena kami orang-orang yang tidak mampu Tuhan. Kami hanya mengandalkan-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sikarala bara-bara bara-bara. Mari saya ajak setiap saudara untuk berbahasa roh sore hari ini. Dimanapun saudara duduk, Tuhan sedang ingin melawat-Mu sore hari ini.
Luapkan perasaanmu, luapkan pujian penyembahanmu lewat bahasa roh. Kira pata karala babara masih karala bara 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 bara. Kira bara 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 masih. Kira pata kara masih karala karala bara 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 masih kiki kira masih. Kumata kabar kara masih kira masih kira masih. Ura papa nakara la basaka kakana kara basiki dari kara basiki. Bara baba 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 bara 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 bara. Kira mata kara la bara 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 basikara la basiki. Sikara la bara 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 basiki. Ura mata kara la bara bara kara basiki. Kami menyembahmu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Haleluya. Semua pujian dan penyembahan kami hanya layak hanya bagimu saja Tuhan. Sikarala bara 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 sikara. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari sama-sama naikkan nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Singing praises to your name, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Oh, I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Katakan nyanyi, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu
Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Katakan namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Dipuji, dipuji. Engkau layak ditinggikan Tuhan malam hari ini. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami, hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan. Sampai kapanpun, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami bisa hadir di tempat ini beribadah Tuhan. Bahkan anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah streaming di rumah masing-masing, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat-Mu juga turun Tuhan, pengurapan-Mu turun, bahkan hadirat-Mu, mujizat-Mu juga sama terjadi di tempat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, sementara kami duduk mendengar apa yang Tuhan mau bicara dalam setiap hati kami mengizinkan Engkau Tuhan, berbicara Tuhan, bahkan memberkati setiap kami. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan, keluar bukan karena hikmat manusia, tapi karena hikmat Tuhan sendiri yang berbicara dalam setiap hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, dan kami siap mendengar apa yang Tuhan mau bicara. Terima kasih, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan shalom, shalom saudara. Saudara yang tempat ini maupun saudara yang mengikuti live streaming ya di rumah masing-masing melalui Facebook Gereja Betani Pelangitan. Ya, kita bersyukur saudara ya, hari ini adalah ibadah perdana dari Gereja Betani Pelangitan ini. Untuk kita ini bisa ibadah new normal saudara ya. Jadi apa itu ibadah new normal? Ibadah new normal itu bukan sekedar kita ibadah dengan harus cuci tangan, pakai masker. Enggak saudara. Saya percaya ada sebuah era yang baru, bentuk yang baru, dimensi yang baru dari gereja Tuhan. Sebab mungkin pertemuan fisik kita terbatas, tapi saya percaya perjumpaan Tuhan dengan hidup kita, pertemuan kita dengan Tuhan tidak terbatas saudara, amin. Tidak bisa dibatasi dengan gedung, tidak bisa dibatasi dengan sound system atau apapun saudara. Saya percaya kitalah baitnya, amin saudara, dan Tuhan tinggal dalam setiap hidup kita. Mari malam hari ini saudara, saya akan mau share sesuatu buat saudara, dan waktu kita dengar firman Tuhan, ambil 1-2 poin dan tangkap itu sebagai berkat dalam kehidupan kita, amin. Hari ini saya akan beri tema, judul khotbah saya adalah mengangkat tangan, saudara ya. Apa itu mengangkat tangan? Ya, saudara, mengangkat tangan itu artinya bisa dua. Ya, mengangkat tangan ke atas. Artinya yang pertama bisa menyerah dengan keadaan, atau juga berarti waktu kita mengangkat tangan ini berarti merayakan kemenangan, saudara. Ya. Saya ini suka nonton film action, saudara ya. Jadi kalau saudara lihat, setiap kali kita lihat film action, saya lihat film tentang perampokan gitu saudara ya, bagaimana seorang ngerampok bank ya, dan waktu dia berhasil merampok tentu nggak seru kalau dia merampok lalu pulang rumah selesai saudara ya. Tentu ada adegan bagaimana dia dikejar oleh polisi, dikejar oleh tentara saudara ya, mobilnya sampai nyepot-nyepot, sampai kadang-kadang itu loncat sungai saudara, itu mobil saudara, dan di satu titik dia terperangkap, dia dikepung oleh polisi-polisi yang ada saudara, dan hanya satu keputusannya saudara, dia mati atau dia menyerah saudara ya. Artinya bahwa dia menyerah itu saudara ya, dan dia menyerahkan nasibnya ke tangan polisi ya, ke tangan orang yang menangkapnya. Tapi arti kata menyerah bisa juga menang. Ya, kalau saudara lihat sebuah pertandingan bola, sebuah pertandingan apa saja, mau basket atau apa saja saudara ya. Saya pernah satu kali diajak, saya ini nggak suka bola ya, tapi berapa tahun yang lalu kami pernah buat
acara nonton bareng, nobar saudara ya, di gereja saudara ya, malam jam 10 malam sampai jam 2 pagi saudara ya. Yang terakhir itu Piala Dunia itu apa ya saudara ya? Saya lupa yang menang siapa dengan siapa, karena saya nggak terlalu suka bola, cuman karena teman-teman dari para pria, ya kami punya persekutuan namanya komunitas pria di Blora, Kopi saudara ya, ngajakin, Pak ayo buat nonton bareng di gereja, kita nanti bawa door prize, bawa kopi, bawa makanan, oke kita ikut saudara ya. Mulai terjadi dua kubu, karena itu sudah final ya, kubu A sama kubu B ya. Nah, yang kubu A duduk sebelah sini, yang kubu B duduk sebelah sini. Yang kubu A, gini, nanti kubu siapa yang menang, dia yang berhak menerima undian. Jadi itu memang ada sponsor, ada yang bawa kipas angin, ada yang nyumbang kaos, ada yang nyumbang sabun, odol, ada nyumbang apa saja. Jadi kalau datang nggak usah bayar, dapat teh kopi gratis, tapi dia harus bawa sesuatu. Nah itu nanti dibagikan kepada siapa? Pada yang menang ya. Ya dalam tanda kutip seperti taruhan lah saudara, biar seru katanya begitu saudara. Setiap kali jagoan kami menang masuk gol ya, itu nggak usah dikomando saudara. Begitu tuh gol, tentu jagoan yang kita pegang, yang fans kita menang, kita otomatis teriak, wah gol gitu saudara, mengangkat tangan. Artinya apa? Kita merayakan kemenangan. Nah, dalam kehidupan ini juga sama sebenarnya saudara ya. Kita ini kadangkala kita merayakan kemenangan, tapi kadangkala kita ini menyerah dengan keadaan, saudara. Terlebih masa-masa sejak pandemi ini, saudara ya, bagaimana kita ini hidup serba di dalam keterbatasan, betul saudara ya. Artinya apa? Ibadah seperti ini dibatasi, saudara. Nggak boleh sembarangan, ya. Bahkan jam ibadah kita juga terbatas. Kemarin malah nggak boleh ibadah, saudara. Ya, mau kumpul-kumpul seperti ini sulit sekali. Ya, mau buat streaming anak-anak muda kumpul nggak boleh, karena terbatas. Ya, mau pergi kita juga nggak bisa pergi. 5 bulan, 6 bulan nggak boleh pergi saudara. Takut, kalaupun nggak pergi mau pergi juga takut. Semua terbatas, semua bisnis juga ngalami keterbatasan. Ya. Teman saya yang pengusaha bis saudara, wah itu yang terpukul saudara. Selama setengah tahun, nggak ada satupun orang yang nyewa bis. Padahal dia sudah beli bis, pesan bis, itu satu bis harganya bisa sampai hampir 2M saudara. Sudah kadung pesen, nah, mau tidak mau tetap bayar saudara. Tapi sementara nggak ada pemasukan. Bisnis perhotelan, bisnis makanan, gulung tikar semua. Perusahaan-perusahaan besar gulung tikar. Bahkan sampai kadang-kadang banyak orang ngalami dipecat saudara ya. Teman saya kerja di hotel di Jakarta saudara. Sudah kerja berapa tahun saudara, 10 tahun lebih, tetap kena pecat saudara, dan akhirnya pulang ke rumah saudara, pulang ke kampung saudara ya. Nah, semua kita ngalami rasa keterbatasan, lebih-lebih waktu kita sakit ya. Saya ini punya sakit gigi sebenarnya saudara ya, gigi saya itu sudah punya agenda untuk tembel ya, karena beberapa gigi saya itu lubang, jadi kalau makan saya itu sampai nahan sakit saudara. Dan begitu mau jadwalnya mau nembel saudara, langsung COVID, pandemi. Semua dokter tutup, ya paling pertama adalah dokter, langsung nggak praktek saudara. Dan apa yang terjadi saudara? Yang mau nggak mau lah, mau kemana, dokter siapa? Ya saudara ya, karena semua terbatas, nggak bisa berobat. Punya duitnya juga nggak bisa berobat. Dan apa yang terjadi saudara? Karena gigi saya lubang, ya saya paksa untuk makan. Dan akhirnya pecah semua saudara gigi saya saudara. Jadi begitu tuh kemarin dokter buka saudara ya, dokter gigi buka, saya sudah cabut 3 saudara. Besok Senin 1 lagi saudara ya. Kemarin dari Jumat saya di WA sama dokter gigi saya. Pak ini jadwalnya cabut gigi, waduh jangan. Ini kalau saya cabut gigi hari Minggu saya nggak bisa pelayanan ya. Hari Jumat malam saya masih khotbah di doa malam saudara ya. Saya pikir udah besok saja saudara ya. Semua ngalami keterbatasan, sudah nggak bisa seperti dulu. Makanya begini, berapa banyak kita ini akhirnya menyerah dengan kehidupan. Kita mengangkat tangan, bukan merayakan kemenangan, tapi menyerah kepada kehidupan. Bahkan seringkali kita datang ke gereja, kita menyembah Tuhan, kita mengangkat tangan, ya kita mengangkat tangan, tapi
Seolah-olah kelihatannya rohani kan begitu ya. Wah ini rohani, angkat tangan ini dia. Tapi sebenarnya perasaan kita, hidup kita ini seperti orang menyerah, saudara. Ya seperti gini nih keterbatasan saudara ya, mic kena facial terus. Saudara. Mau nggak mau harus pakai, saudara ya. Nah kita belajar dari firman, apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita menyerah atau berserah? Apa itu menyerah dan apa itu berserah? Beda tipis, hampir sama. Kita buka Keluaran 17, saudara, ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Keluaran 17, ayat yang ke-8 sampai yang ke-13. Keluaran 17 ayat 38, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. 11, sudah perhatikan. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. 12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ya, saudara, ini adalah sebuah kisah di mana pertama kalinya bangsa Israel ini diserang oleh Amalek, saudara. Ya, ini pertempuran pertama kali sejak mereka keluar dari Mesir, saudara. Lah, siapa Amalek? Amalek ini adalah firman Tuhan katakan dia ini bangsa yang jahat. Amalek itu tukang ngincer. Ya. Mereka ini orang yang tinggal di padang gurun, ini sepertinya perampok, saudara ya. Apalagi orang Amalek, dia sangat benci dengan orang Israel. Jadi dia ngincer. Kapan orang Israel mengalami kelemahan? Begitu nih tahu orang Israel mengalami kelemahan, dia akan serang. Dan yang jahatnya, ya, dia nggak menyerang dari depan. Orang Amalek selalu menyerang dari belakang, saudara. Karena dia tahu, biasanya yang di belakang ini yang paling lemah. Nah, begitu. Kalau saudara baca perikop di atasnya, ayat di atasnya dari ayat ini, hari itu bangsa Israel kekurangan air sampai mereka marah kepada Tuhan. Saudara. Artinya mereka sedang lesu, sedang letih, sedang kehausan di padang gurun. Jadi begitu tuh mereka minum, itu belum selesai mereka punya kekuatan, sudah diserang dengan Amalek. Makanya Tuhan terus bilang gini kepada Musa, Musa, suruh Yosua dengan pasukannya untuk berperang di bawah. Kamu, Musa, Harun, dan Hur, mereka disuruh naik Tuhan ke atas. Ngapain saudara? Pegang tongkat. Cuman pegang tongkat, mengangkat tangannya saudara. Dan firman Tuhan bilang gini, selama tangan itu terangkat ke atas, Yosua akan menang. Tapi begitu kamu capek, turun, Yosua akan kalah. Dan apa yang dilakukan oleh Musa saudara? Musa nurut. Tapi firman Tuhan katakan tadi, ada kalanya Musa ini jadi capek, saudara. Mengangkat tangan terus, jadi capek. Saya bisa bayangkan begini. Kalau saya jadi Musa, saya melihat Yosua anak buah saya, murid saya, anak-anak saya berperang gitu saudara ya. Itu musuh begitu banyak. Kadang-kadang Musa itu jadi jengkel. Istilahnya begini, loh Tuhan itu apa enggak salah? Kok nyuruh saya di atas bukit cuman mengangkat tangan. Tahukah saudara, Musa itu seorang panglima perang yang luar biasa. Dia dididik dengan number one kelasnya tentara Mesir, saudara. Kerajaan Mesir. Saudara tahu ya, dia pangeran Mesir kan. Dan itu pendidikan militernya bukan yang kelas bawah. Itu sekolah yang terbaik kelas kerajaan. Itu Musa. Bahkan sejarah mencatat, tidak ada orang panglima perang seperti Musa. Karena dia berperang melawan pasukan Ethiopia, itu enggak ada yang pernah menang bangsa manapun, kecuali Musa dan pasukannya, saudara. Makanya Musa bisa jadi lemah, karena dia pikir gini, lebih baik saya turun dong.
Berperang dong. Daripada saya cuma angkat tangan. Makanya setiap kali Musa turun tangan, tiba-tiba Yosua kalah. Tapi waktu Musa mengangkat tangannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, Musa menjadi kuat. Tapi ada kalanya kadang-kadang memang mengangkat tangan terus, membuat kita ini menjadi lemah. Ya. Ini bukan lemah secara fisik sebenarnya. Tapi apa? Kadang-kadang hati kita ini tergoda. Untuk gak taat kepada firman. Untuk kadang-kadang kita ini khawatir dengan keadaan. Musa bisa khawatir dengan Yosua. Lebih baik dia turun tangan bantu. Nah, di tangan Musa ditopang oleh 2 orang, saudara. Siapa saudara? Harun dan Hur. Harun ini siapa? Seorang imam besar. Ya. Dia seorang pendoa. Harun berbicara tentang orang yang berdoa. Pendoa syafaat. Hur, siapa Hur? Hur ini dari suku Yehuda. Artinya apa? Bicara tentang pujian, penyembahan, saudara. Nah, bagaimana kehidupan kita bisa kuat? Mengangkat tangan kita bukan karena menyerah, tapi karena berserah. Dan kemenangan akan terjadi. Waktu hidup kita dipenuhi dengan doa, pujian, dan penyembahan. Yang setuju katakan amin, saudara. Amin, saudara. Makanya yang poin pertama yang saya mau sampaikan, Tuhan mau bahwa kalau kita ini jadi orang Kristen, ya, bukan sekedar ke gereja, bukan. Tuhan gak buat gerejanya. Ini saudara, ya Tuhan yang membangun gerejanya. Ya. Gereja ini lahir karena Yesus, saudara. Itu ide Tuhan. Tapi Tuhan gak mau saudara cuman datang memenuhi gereja. Karena dengan protokol lah, dengan menjadi sebuah kebiasaan liturgi, no. Kenapa kita datang ke gereja harus mengangkat tangan, menyembah Tuhan? Ini alasannya, saudara. Supaya waktu kita mengangkat tangan, maka kemenangan akan terjadi. Amin. Mengangkat tangan kita bukan karena menyerah, tapi karena berserah. Ya. Lah, dalam keadaan masa sulit ini memang kita ini kadang-kadang gak mau angkat tangan. Kita lebih suka turun tangan. Amin. Kadang-kadang kalau janji Tuhan itu nggak terjadi dalam hidup kita, kita jadi nggak sabar. Ya. Kita merasa bahwa kita harus bantu Tuhan. Betul atau betul, saudara? Ya. Makanya waktu kita berserah, bahwa sebenarnya kita ini sedang merayakan kemenangan kita. Izinkan Tuhan berperang dalam hidup kita. Ya. Tapi sulit kita lakukan, karena musuh utama adalah kita nggak sabar. Kapan janji Tuhan? Katanya Tuhan mau ngasih jodoh, gitu-gitu. Mana kok datang-datang? Akhirnya godaan datang, saudara ya. Ada cowok atau cewek, nggak anak Tuhan, tapi lumayan, ya dari keluarga kaya, terpandang, pinter, cantik lagi, ganteng lagi. Wes sampai ikilah Tuhan. Janjimu nggak datang-datang kok Tuhan, udah inilah aja. Atau Tuhan berjanji, kamu akan mengalami sukses dalam keuangan. Saya nggak boleh gerak-gerak ya, kameranya nggak bisa gerak. Kalau saya sana hilang mesti. Mana katanya Tuhan mau berkati saya dengan keuangan. Ini loh Tuhan, mumpung ada tawaran bisnis yang menggiurkan. Tapi sebenarnya kita tahu bahwa bisnis itu ya sedikit-sedikit haram lah gitu. Kan aku mau menggenapi janji Tuhan. Kita jadi nggak sabar, saudara. Dengan cara Tuhan. Atau mungkin kita sedang alami sakit, nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba ada teman baik kita, memberi nasihat yang kelihatannya baik. Sudah, ayo daripada kamu nggak sembuh-sembuh, toh kamu juga udah puasa, udah doa. Ini loh ada orang pinter, ada suhu pinter. Nggak apa-apa kok, ini orang pinternya juga bisa berdoa kok, dalam nama Yesus juga bisa kok. Juga sama kok, kalau juga pakai minyak-minyak kayak seperti minyak urapan gitu juga sama kok. Nanti gampang lah bisa diatur. Nanti tak suruh doa dalam nama Yesus gitu ya. Akhirnya kita nggak sabar, kita merasa bahwa ya ini mungkin waktu Tuhan, ini mungkin jalan Tuhan, sehingga seberapa banyak akhirnya kita jatuh, kita ngalami sial, kita ngalami kutuk, saudara.
Karena angkat tangan kita bukan berserah, tapi kita menyerah dengan keadaan, saudara. Kita lihat sebuah contoh tentang Saul, saudara ya. 1 Samuel 13 ayat 5. Ini adalah Saul itu punya dosa besar 5. Ini salah satunya, saudara. Ya. 1 Samuel 13 ayat 5. 1 Samuel 13 ayat 35. Kita akan nanti baca sampai ayat yang ke-14, agak banyak dikit gak apa-apa supaya kita tahu ceritanya, saudara ya. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas di sebelah timur Bet Awen. Ya, ayat 6. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang saudara terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu dan Perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masuk di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. 10. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. 11. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau berbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu saudara? Bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara lihat, Saul dikatakan melakukan sebuah kebodohan. Karena apa? Karena dia enggak sabar. Ya, hari itu di depan mata mereka menghadapi musuh yang luar biasa banyak, saudara. Yes, nyatanya secara fakta, itu musuh seperti pasir dan begitu banyak kekuatan mereka. Secara manusia enggak ada orang enggak takut, pasti takut, saudara. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel itu punya kebiasaan begini. Kalau mereka berperang, mereka selalu tanya Tuhan dulu. Tuhan, bagaimana strateginya? Tuhan boleh menyerang atau enggak? Caranya bagaimana? Harus tunggu nabi untuk mempersembahkan korban, tanya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saul melakukan ketidaktaatannya kepada Tuhan. Saul melihat musuh. Apa yang terjadi? Dia menyerah. Karena tindakannya yang menyerah dengan keadaan. Maka Saul dikatakan dia bodoh. Dan dia melakukan sebuah dosa besar di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Saul ditolak Tuhan. Mungkin secara kekuatan Saul itu hebat. Tapi apa yang membuat Saul itu jatuh? Adalah karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya dalam kitab Mazmur dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Malam hari ini Tuhan mau kepada kita gerejanya. Kita mengangkat tangan kita, saudara. Bukan sekedar sebagai liturgi. Kita mengangkat tangan kita bukan karena kita menyerah, tapi berserah. Saul itu menyerah, dia tidak berserah. Menyerah itu artinya apa? Hopeless. Orang yang hopeless, gak punya harapan, maka dia melakukan semua tindakan yang bodoh. Saya ulang. Menyerah itu berbeda dengan berserah. Orang yang menyerah artinya dia gak bisa melihat sebuah harapan. Dia gak punya harapan, makanya dia melakukan sebuah tindakan bodoh. Makanya kalau saudara ketemu orang-orang, loh kamu kok berani ya bunuh diri ya?
ini orang kok berani melakukan tindakan bunuh. Kenapa? Karena dia menyerah. Betul saudara ya? Menyerah dengan keadaan. Berapa banyak pernikahan-pernikahan terjadi perselingkuhan-perselingkuhan saudara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena menyerah dengan keadaan. Pak, saya sudah gak tahan dengan pasangan saya. Bagaimana anak-anak juga terlibat di dalam narkoba, dalam kenakalan. Kenapa saudara? Karena hidupnya menyerah. Dengan keluarga yang broken dan macam-macam. Karena gak melihat sebuah harapan. Gak mempercayai Tuhan. Gak menaruh imannya kepada Tuhan. Yang memberi kekuatan, yang memberi pengharapan, yang memberi jalan keluar saudara. Tapi berbeda dengan orang yang berserah. Berserah itu bukan menyerah. Berserah itu begini. Adalah orang yang hopeful. Punya pengharapan. Makanya orang yang berserah, sekalipun masa sulit, dia tetap bisa bersuka cita saudara. Amin saudara. Sekalipun dia gak punya uang, dia tetap bersuka cita. Karena dia tahu bahwa harapannya, hidupnya, masa depannya ada di tangan Tuhan. Sekalipun mungkin hari itu ekonominya kocar-kacir saudara. Seperti hari-hari ini. Tapi dia gak khawatir, dia tetap damai sejahtera. Karena dia tahu bahwa dia punya pengharapan di tangan Tuhan. Itu artinya berserah saudara. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dalam hidupnya. Makanya orang menyerah, melakukan tindakan bodoh. Orang yang hopeless. Tapi orang yang berserah, mengangkat tangan karena dia berserah. Karena dia melihat Tuhan. Dan Tuhanlah kekuatan dalam hidupnya. Amin saudara. Yang pertama tadi katakan apa? Tuhan mau untuk kita ini berserah. Bukan menyerah. Katakan berserah. 1, 2, 3. Berserah. Nah yang kedua. Kalau berserah itu bagaimana? Apa kita akan diam saja? Ya wis Tuhan sak karep-karepmu lah, Tuhan mau gelinding wae, ada bahasa begitu ya. Bukan sekedar itu saudara. Tadi dikatakan orang yang waktu Musa mengangkat tangannya tanda berserah. Di sisi kanan dia ditopang oleh Hur, di sisi kiri oleh Harun. Artinya apa? Orang berserah bukan sekedar dia diam. Tapi orang berserah dia tahu, dia sadar bahwa Tuhanlah kekuatan dalam hidupnya. Makanya orang-orang berserah ini suka sekali berdoa. Dia hidupnya penuh dengan doa, penuh dengan pujian penyembahan. Apa yang saya sampaikan malam hari ini. Ayo kita gereja, kita ibadah di tempat ini saudara. Bukan karena sekedar, karena ini hari Minggu. Bukan karena sekedar saudara orang Kristen. Bahkan hari ini mungkin lebih bebas. Ya, pelayan Tuhan, apakah saya wajib datang? Enggak wajib datang kok. Kalau cuma wajib datang, enggak wajib datang, ini bukan ibadah, ini pelajaran agama. Ini pelajaran moral. Artinya kalau saudara salah, saudara akan dicoret. Bukan itu. Karena kenapa kita perlu berdoa dan menyembah? Semua katakan, karena doa dan penyembahan itu adalah sebuah tatanan kerajaan surga. Firman Tuhan bilang apa? Tertulis saudara. Malaikat kerjaannya tiap hari, muji nyembah Tuhan. Mereka berdoa saudara. Setiap hari, itu atmosfernya, itu sistem, tatanan. Makanya saya katakan, Tuhan gak buat gerejanya supaya orang rajin ke gereja. Supaya orang ngerti moral mana yang benar yang salah, bukan sekedar itu. No, kekristenan bukan itu agama. Dilarang A, dilarang B, dilarang C, saudara ya. Itu agama, agamawi. Tapi kita harus ngerti sebuah tatanan. Tatanan itu apa? Sistem, ya, sistem. Dulu waktu kecil saya dibilang, kalau kamu sudah mulai berumur, jangan kebanyakan makan gula gitu ya, nanti sudah umur 30. Orang tua selalu ngomong gitu saudara. Lah begitu saya umur 30, ya tiap kali kalau saya makan duren gitu ya, difoto sama istri saya, diupload saudara. Maksudnya makan duren, apalagi duren Mosan King gitu ya, diberkati orang, diajak orang makan duren Mosan King saudara. Seneng diupload saudara. Tapi apa yang terjadi saudara? Waktu diupload di Facebook, lah mama saya yang di Surabaya ini bisa buka Facebook. Begitu ngerti saya makan duren saudara, saya langsung ditelepon. Karena kami ini punya keturunan, saya punya keturunan darah tinggi saudara. Ya, jadi darah saya, tensi saya nggak pernah rendah, tapi selalu normal. Artinya kadang-kadang cenderung tinggi sih memang. Diomeli saudara sama mama saya.
Kalau ke Solo saya makan, selalu istri saya itu ngejak sate kambing saudara ya, sate buntel, sate tengkleng, sate kambing saudara. Itu memang enak saudara. Secara nggak sadar difoto saudara ya, kami makan, saya makan difoto, diupload lagi saudara. Wah begitu diupload besoknya langsung ditelepon mama saya saudara ya, diomeli lagi saudara. Kalau ngomel semenit 2 menit it's okay saudara. Itu ngomel memang 1 menit 2 menit, tapi tiap 5 menit ditelepon saudara. Diomeli terus saudara ya. Saya tuh sampai bilang gini sama istri saya, tolonglah kalau kamu ngejak saya makan durian sama makan sate kambing, jangan diupload, saya bilang gitu. Sebab nanti darah saya tinggi, tensi saya beneran tinggi, bukan karena durian dan sate kambingnya, tapi karena gara-gara diomeli mami saya terus, saya bilang gitu. Kesel diteleponin, kesel diomeli. Gitu. Istri saya ketawa, saudara, tak kandak no mamamu. Saya bilang, jangan, nanti tensi saya nggak bisa turun nanti, saya bilang gitu. Saya karena cuma diomongi, jangan makan ini, jangan makan itu, akhirnya saya melanggar. Tapi begitu saya dewasa sekarang, ya saya ngomong dewasa, tua lah saudara ya, umur 40 lebih sudah harus mengurangi. Bahwa kalau kita makan sate kambing terus, apalagi habis makan sate kambing, makan durian, apa yang terjadi saudara? Pasti tensinya naik, pasti kolesterol naik. Artinya apa? Itu sebuah konsekuensi. Betul saudara, itulah sistem. Kalau saudara main air maka basah. Kalau saudara main api maka terbakar. Itu sistem, itu konsekuensi. Artinya begini, jangan mengharapkan saudara basah kalau saudara main api. Betul enggak saudara? Jangan mengharapkan saudara terbakar kalau saudara main air. Begitu juga waktu kita melakukan dosa, sekalipun orang lain enggak lihat mungkin. Mungkin orang lain ngerti juga dibiarkan. Tapi siap nggak kita dengan konsekuensi yang kita terima? Nah, dalam pujian penyembahan juga sama. Pujian penyembahan ini bukan sebuah kewajiban. Kenapa sih? Kalau ibadah harus ada pujian penyembahan. Saudara mau nyanyi nggak nyanyi terserah sebenarnya. Cuma saya mau katakan begini, kalau kita ngalami pujian penyembahan, kalau kita hidup dalam pujian penyembahan, percayalah mujizat pasti akan terjadi dalam hidup kita. Karena itu memang tatanan, sistem kerajaan surga. Selama kita ditopang dengan pujian penyembahan hidup kita memuji, kita menyembah, memuji, menyembah. Percayalah kita akan selalu menang dalam setiap pertempuran saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara bisa nangkap ya. Itu sebuah sistem, sebuah tatanan surga. Ya, saya beri contoh lagi saudara ya. Berapa banyak saudara percaya bahwa besi bisa terbang saudara? Percaya ya. Kalau saudara memakai hukum gravitasi, selamanya besi nggak bisa terbang. Kalau saudara belajar ilmu tentang bumi, gravitasi, bagaimana besi bisa terbang? Sekecil apapun besi nggak akan pernah bisa terbang. Tapi kalau saudara hidup dalam hukum aerodinamika, ya, aerodinamika ini cara gampangnya itu hukum udara, gitu saudara ya. Maka besi bisa terbang. Betul atau betul saudara? Karena memang ilmunya begitu. Dan terbukti pesawat sebesar apapun, segede bertonton bisa terbang. Karena dia menerapkan hukum aerodinamika. Tapi kalau pesawat dibuat, didesain, dipikirkan, ditopang dengan hukum gravitasi, apalagi hukum kurikulum anak SD saudara, selamanya nggak akan pernah bisa terbang. Begitu juga dalam hidup kita. Selama kita hidup dengan cara berpikir manusia, dengan kekuatan kita sendiri, percayalah mujizat tidak akan pernah terjadi dalam hidup kita. Makanya Tuhan mau kita keluar dari cara berpikir kita, masuk dalam hidup, gaya hidup pujian penyembahan, gaya hidup mengandalkan Tuhan, gaya hidup tangan terangkat berserah, dengan memuji dan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan, seperti Musa lakukan. Maka kita akan mengalami kehidupan, kemenangan. Amin saudara. Saya beri contoh lagi, paling lebih mudah lagi saudara.
Ada yang pakai HP Nokia di tempat ini? Nokia Center? Masih ada ya? Atau enggak ada? Sudah Android semua. Saudara, sehebat-hebatnya HP Nokia saudara, ya, Nokia paling mahal itu zaman kemarin itu masih tenar-tenarnya namanya Nokia komunikator, saudara. OS-nya pakai apa? Symbian, ya, saudara yang ngerti ya. Nokia komunikator itu kalau beli dulu bisa sampai 12 juta sampai 15 juta. Sehebat-hebatnya saudara pakai Nokia komunikator, Nokia, HP Nokia, saudara pasti nggak bisa kirim WA. Saudara nggak bisa video call. Saudara nggak bisa streaming ibadah hari ini. Saudara nggak bisa online shop, apalagi. Saudara nggak bisa Zoom. Saudara nggak bisa bisnis, nggak lakukan pekerjaanmu di HP Nokia, saudara. Kenapa? Karena memang HP Nokia tidak didesain untuk itu. Tapi hari ini kalau saudara pakai HP Android, sejelek-jeleknya HP Android, OS-nya Android, saudara bisa video call, saudara bisa WA, saudara bisa belanja di online shop, saudara bisa bisnis di online, saudara bisa buka IG, saudara bisa foto, saudara bisa editing video. Bahkan hari ini kita streaming cuman karena pakai HP sederhana loh saudara. HP yang kecil. Karena Android. Lah begitu juga dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam kemenangan, tinggallah dalam sistem kerajaan surga. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan tinggal dengan sistem pikiran kita. Jangan tinggal dengan pola pikir manusia, mengandalkan kekuatan kita. Berserahlah kepada Tuhan. Saya punya kesaksian ya, supaya nggak terlalu lama nih ya. Satu lagi. Kemarin istri saya ini bingung cari anjing lagi saudara ya, mau cari mantu buat anjing saya yang laki. Ya, saya punya anjing satu, itu karena pemberian saudara ya. Ada salah satu murid rohani kami, dia punya anjing diternakkan, lalu tiba-tiba saya dikasih. Padahal kami ini gak punya rencana waktu itu untuk pelihara anjing. Karena dikasih anjing jantan, kami jatuh cinta saudara. Lalu kami berpikir, wah ini kalau gak punya anak, gak dibreeding, dikembangbiakan sayang. Kan lebih baik kalau dikembangbiakan gitu ya, jadi supaya kami bisa punya anaknya, bisa punya lagi gitu ya. Lalu istri saya mulai cari, searching, cari saudara ya. Lah, di IG harganya murah, harusnya harga sekian juta saudara ya, ini harganya cuma 1/5-nya ya. Langsung kontak. Nah, ternyata ditipu saudara, di IG saudara. Uangnya gak balik, stres dia saudara ya. Yang kedua, ya sudahlah lupakan. Yang kedua, dah cari lagi, tanya-tanya. Salah satu teman yang kenalan yang breeder cukup besar, ada di Solo, kami kontak saudara. Punya enggak barang ini? Dia iklankan. Oke, harganya sekian, deal kami bayar saudara. Ya. Kami bayar, barang itu sebenarnya ada di Malang, lalu dikirim ke Solo dulu. Ya, karena kami melewat penjual yang di Solo saudara. Ya. Begitu tuh dikirim ke Solo sampai katanya anjingnya sehat, pagi-pagi dikabari, Pak anjingnya masih sehat gini-gini. Begitu siang kami dikabari, anjingnya sakit. Begitu malam anjingnya semakin parah. Ya sudah dibalik ke Malang lagi. Kami tunggu. Sampai di Malang lagi malah lebih parah lagi saudara, ini anjing sampai diinfus. Akhirnya yang jual anjing, Bu kalau mau dibatalin juga enggak apa-apa loh. Karena kita tahu dia anjingnya sakit gini-gini. Ya saudara. Akhirnya batal lagi saudara ya, harusnya Kamis Jumat kemarin kami sudah ambil itu anak anjing saudara. Batal lagi. Lalu saya itu cuma berpikir gini, apa memang kita ini gak boleh cari anjing ya? Saya bilang, dah berdoa aja lah. Tunggu kalau memang waktu Tuhan, kalau itu cara Tuhan, nanti Tuhan pasti akan kirim. Ya, kami cuma berdoa. Tuhan, tolong kirimkan kekasih yang baik hati, yang bisa mencintai anjing kami. Saya nggak tahu itu doa rohani itu doa rohani saudara ya. Alkitabiah tahu nggak saudara ya. Kami berserah saudara, tapi bukan menyerah. Kami berharap, kami percaya bahwa Tuhan akan memberi berkat. Tadi pagi tiba-tiba ada teman saudara ya di Blora. Dia bilang gini, Cik kamu sudah dapat anjing? Oh belum.
Kamu betul mau serius mau ternak anjingmu? Loh iya, aku punya anjing. Tipenya sama, umurnya lebih dewasa tapi lebih besar, lebih tua ya. Betina. Kalau mau ambilen, PN. Kami kaget, loh dikasih. Iya, PN. Saudara bisa lihat ya. Waktu kami berusaha mencari dengan kekuatan kami, dengan pikiran kami, nggak pernah dapat, saudara. Tapi begitu kami berserah kepada Tuhan, wes Tuhan, kami percaya Tuhan nanti akan kirim anjing yang terbaik. Lalu tiba-tiba orang itu bisa kasih anjing, saudara. Luar biasa nggak Tuhan kita, saudara? Bukan orang itu nggak cuma kasih anjing. Ada beberapa orang lain lagi, kamu udah beli anjing? Belum, karena duitnya saya kurang. Berapa? Kami sebut angka sekian, saudara. Langsung hari itu juga dikirimi uangnya, saudara. Di rekening istri saya, saudara. Lalu ada uangnya mau beli anjing batal, saudara. Malah dikasih anjing, saudara. Saudara lihat, betapa luar biasanya kalau kita ini hidup dalam sistem kerajaan surga. Saudara bisa nangkep maksud saya? Amin, saudara. Mujizat itu biasa kalau kita tuh dekat dengan surga, saudara. Karena di surga itu isinya mujizat. Yang enggak mujizat itu enggak biasa di surga. Kalau hari ini kita berpikir, wah mujizat itu enggak biasa. Berarti kita belum mengangkat tangan kita hari-hari ini. Datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Mau kita hidup di dalam kasih Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik. Mari hari ini. Sekalipun mungkin saudara nggak bisa ibadah. Saudara yang di rumah mungkin terbatas nggak bisa ibadah di tempat ini. Jangan khawatir. Yang namanya ibadah bukan sekedar di gedung. Tapi kalau saudara bisa datang, datanglah. Kita berfellowship bersama. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tapi kalau enggak mungkin hari-hari ini, tetap kita akan memuji menyembah Tuhan. Artinya apa? Bahwa jangan menyembah karena menunggu program. Jangan berdoa karena menunggu program gereja ada doa. Atau kita baca firman nunggu kalau ada orang ngajak baca firman. Karena setiap hari kalau kita mau ngalami mujizat, tinggallah di dalam firman, tinggal dalam doa, tinggallah dalam pujian penyembah. Yang setuju katakan. Mari kita pujikan sebuah lagu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah
malam hari ini kami ini belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan. Bukan menyerah kepada keadaan. Bahkan bukan mengandalkan kekuatan kami. Mungkin sekalipun kami ini bisa lakukan banyak hal. Mungkin secara akal pikiran kami ini bisa hitung untung rugi. Kami bisa hitung segala sesuatunya. Apakah ini pas atau enggak. Tapi malam hari ini kami mau belajar untuk berserah Tuhan. Sebab kami tahu waktu kami ini berserah. Dengan memuji menyembah Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan sajalah yang sanggup. Tuhan sajalah pengharapan kami. Maka kami tahu bahwa mujizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu baik yang ada di sini maupun di rumah mengikuti streaming ini Tuhan. Kepada mereka yang sedang menyerah hari-hari ini dengan keadaan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan Kau hadir menjumpai setiap mereka. Engkau kembali mengangkat tangan setiap anak-anak-Mu yang mulai jatuh, yang mulai lemah. Mereka sedang menghadapi masa sulit, masa sukar. Mereka sedang mengalami sakit yang belum sembuh. Mereka sedang mengalami masalah keuangan. Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Buka mata rohani ya Tuhan. Supaya melihat tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang akan menopang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang telah mendengar firman ini. Kami mau terus bertumbuh dalam firman-Mu. Bawa setiap kami Tuhan. Bawa setiap kami Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman iman. Mengalami pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan. Mengalami berjalan di tempat yang kelihatannya mustahil. Tapi sebenarnya tidak ada yang mustahil bagimu. Mengalami berjalan di atas badai. Berjalan di atas air Tuhan bersama Tuhan. Sebab segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Berkati urapi semua kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita. Bapak ibu saudara, kita mengangkat persembahan kita dan nanti saudara waktu keluar dari tempat ini saudara bisa taruh dalam kotak. Saudara persiapan persembahan, persepuluhan saudara melalui amplop yang sudah disediakan. Mari sama-sama kita angkat persembahan. Tuhan Yesus terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan telah beri dalam kehidupan kami. Kalau kami punya harta, kami punya uang, semuanya daripada karena Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena pandai kami. Tapi karena pemeliharaan-Mu yang sempurna. Kalau hari ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masa sulit dalam keuangan, Tuhan yang tolong supaya mereka mengalami terobosan dalam keuangan. Sebab supaya anak-anak-Mu tahu bahwa Tuhan adalah pemelihara, Tuhan adalah penjaga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah sakit penyakit, Tuhan yang akan sembuhkan. Mengalami kelemahan tubuh, Tuhan juga akan pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami malam hari ini Tuhan. Mari kita angkat sama-sama kedua tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Semua yang ada dalam rancangan manusia, rancangan kami Tuhan. Kami tahu kalau itu bukan dari rancangan Tuhan, Tuhan gantikan dengan rancangan-Mu yang sempurna. Dan Kau memberkati setiap anak-anak-Mu pulang dari tempat ini dengan sukacita, damai sejahtera. Kemuliaan-Mu menyertai setiap kami Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Kau datang kembali. Kau mendapati kami ini setia di hadapan-Mu. Dan setiap kami yang telah menerima berkat Tuhan. Kami juga telah diberi kesanggupan untuk mengelola setiap berkat Tuhan. Semua yang percaya telah menerima berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara.